Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Jumpa kembali dengan saya, Christine Mukti, di Weekend with Yesus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10, Mazmur Daud bab 100 ayat 1-3, dilanjutkan ayat kelima. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang kemarin kita dengarkan, yaitu sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para muridnya, Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat ke-7. Sabda ini sangat meneguhkan para murid karena mendapat privilege atau hak istimewa dari Tuhan Yesus untuk mengenal Bapa dan melihat Bapa. Namun, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan ahli Taurat terhadap Yesus dan para pengikutnya? Mereka benci, iri hati, bahkan menimbulkan fitnah dan penganiayaan terhadap para murid. Sedangkan firman Tuhan hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus dan para murid juga kita alami hingga saat ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 18 hingga 19 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu." Saudara, dunia yang dimaksud adalah dunia yang penuh kebencian, kejahatan, balas dendam, kesesatan, dan di bawah kekuasaan si jahat. Hal ini disadari oleh Yesus ketika ia mewartakan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan apa yang dihidupi oleh dunia. Dan manusia cenderung tidak menyukai hal yang berbeda, bahkan sulit menerima perbedaan. Apalagi jika perbedaan itu dirasakan menghadirkan ancaman atau kritik terhadap mereka. Kita sebagai murid Kristus adalah kelompok yang berbeda dari banyak orang lain. Meskipun demikian, Yesus tidak serta-merta mengajak pengikutnya untuk lari dari dunia. Karena dunia pada awal penciptaan diciptakan amat sangat baik adanya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita membutuhkan perjuangan dan komitmen yang tinggi untuk tetap bertahan hingga akhir. Sebab nilai seorang murid ditentukan oleh komitmen dan integritasnya. Oleh karena itu, dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan, meskipun ada tantangan dan hambatan, Yesus mengajak kita untuk tidak bimbang dan takut, melainkan tetap percaya kepadanya dan mengandalkan bimbingan Roh Kudus, seperti yang dialami Paulus dan Silas. Diawali dari Antiokhia, Paulus dan Silas mewartakan Injil Kerajaan Allah ke Derbe dan ke Listra. Di sini Paulus berjumpa dengan Timotius yang dikenal hidupnya baik. Paulus ingin Timotius menyertainya, namun Paulus meminta Timotius untuk bersunat seperti tradisi nenek moyangnya. Kemudian Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya hingga ke Troas
Dan oleh bimbingan Roh Kudus, Paulus dan Silas diutus Tuhan mewartakan sampai ke Makedonia. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sekian banyak umat manusia, kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi murid-Nya. Meskipun banyak hambatan dan tantangan, bahkan hujatan, kita siap diutus Tuhan kemanapun yang Tuhan kehendaki. Ketaatan kepada Sang Guru dan mendengarkan bimbingannya, kita akan memperoleh buah kemenangan dan pertobatan banyak orang. Sebelum saya tutup, saya akan sharing sedikit tentang pengalaman iman saya. Beberapa tahun yang lalu, setelah kedua orang tua saya meninggal, kami sekeluarga berasal dari iman kepercayaan seberang. Kemudian berawal dari Tuhan menjamah saya, maka kedua orang tua dan beberapa saudara saya mengikuti Kristus. Nah, pada suatu pertemuan keluarga besar, karena ada salah satu keluarga yang akan memujai hajat anaknya menikah, om saya itu bertanya kepada saya demikian, orang tuamu kan dua-dua sudah meninggal. Sekarang kamu dan semua saudaramu kembali kepada kepercayaanmu yang lama, karena kalian semua masuk ke Katolik atau masuk ke Kristen kan karena gara-gara orang tuamu. Terus saya mengatakan, loh kenapa om? Ya karena kalau kamu tidak kembali kepada iman kepercayaanmu yang lama, kamu semua kalian tidak akan mendapatkan hak waris, karena kita akan menjual warisan sebuah rumah yang besar yang akan dibagi kepada keturunan nenek saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu dari mana hikmat itu, tapi tiba-tiba saya mengatakan demikian, om, yang mengajak atau yang membuat saya mengikuti Yesus bukan dari orang tua saya, tetapi memang Tuhan yang menjamah saya, dan saya yang mulai meminta kepada orang tua saya bahwa saya akan mengikuti Yesus. Tapi dengan adanya perkembangan atau permenungan dari kedua orang tua saya akhirnya juga ikut mengikuti Yesus bersama dengan saudara-saudara saya semua. Oleh karena itu saya tidak akan kembali ke kepercayaan saya yang lama. Kalaupun saya tidak atau saudara-saudara saya tidak mendapatkan hak waris, tidak apa-apa, karena saya dan saudara-saudara saya sudah mendapatkan warisan dari surga, yaitu kelak saya akan mendapatkan tempat di surga. Itulah warisan saya yang lebih berharga daripada warisan yang di dunia ini. Dengan kata-kata itu, om saya mengatakan sudah berhenti, jangan dilanjutkan. Tapi saya sudah tetap melanjutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sampai akhir tadi. Tetapi om saya, ya sudah. Kalau memang tidak mau kembali kepada iman kepercayaan yang lama, ya sudah, stop, kamu jangan lanjutkan. Kemudian saya diam, saya kembali ke kamar. Saya agak jengkel, tetapi dengan ada sukacita. Jengkel karena ini kan momennya momen orang senang gitu maksud saya. Tapi kok tiba-tiba om saya mengatakan demikian, dan saya bersyukur karena saya boleh menyaksikan betapa Yesus itu sungguh amat sangat baik, yang mana dia sudah berjanji dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.